Teman-teman, hari ini saya perjalanan turun dari Prigen menuju tempat tinggal di Surabaya. Nah, saya teringat di tahun 2005 hampir setiap hari saya melalui jalan di Prigen ini dengan menggunakan kendaraan bermotor. Suasananya dingin, sejuk, tetapi apa yang saya alami tentu saja bisnisnya saat itu mempengaruhi kesejukan hati saya. Kenapa demikian? Karena dulu waktu saya menekuni industri network marketing, belum menemukan satu pola yang betul-betul akan mampu membuat ledakan. Karena di industri network marketing, kita tidak lepas dari yang namanya kompetitor. Banyak sekali kompetitor yang ada di industri itu. Mulai dari produk yang lebih murah, marketing plan atau kompensasi yang lebih besar. Ada juga karena ditemukanlah satu metode-metode yang waktu itu kami tidak mengerti dan belum kuasai. Variabel untuk sukses di bisnis manapun itu tentu saja tidak terdiri dari satu hal, tapi banyak faktor yang menyebabkan kita ini bisa gagal dan banyak faktor yang membuat sukses. Seringkali malah kegagalan seseorang hanya karena satu alasan sepele. Di industri network marketing, problem tidak pernah lepas dari tiga hal, yaitu sikap, hubungan, dan masalah-masalah seputar finansial. Tetapi di era zaman sekarang, kita mengenal era new normal. Tantangan untuk menjalankan bisnis berbasis jaringan tidak hanya berhubungan dengan sikap, hubungan, dan finansial, tetapi bagaimana tren, bagaimana perilaku masyarakat di dunia ternyata akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya satu bisnis. Jika kita diajak menjalankan satu bisnis, tetapi dalam situasi kita agak mengalami kesulitan untuk bertemu dengan satu orang dengan orang yang lain, seperti masa-masa saat ini, maka sehebat apapun kita punya kemampuan, tidak ada terjadi sebuah transaksi. Banyak pertemuan-pertemuan gedung pertemuan yang ditutup, persewaan sound system juga berhenti, industri-industri manapun terpukul karena adanya pandemi ini. Satu-satunya jalan adalah kita melakukan satu adaptasi perubahan secara cepat. Jika kita masih resisten terhadap situasi yang ada saat ini, maka kita sama saja sedang menggali kuburan untuk diri kita di dalam bisnis ini. Nah, karena itulah saya menjadi teringat kembali ketika saya datang di kota ini. Saya hanya mengenal satu cara untuk membangun bisnis berbasis jaringan, yaitu bagaimana saya ketemu dengan orang baru, kemudian kita berbicara, kita cerita tentang manfaat, kita bicara tentang nilai, kemudian kami membimbing, dan itu semua dilakukan secara offline. Nah, tentu saja kondisi pandemi ini membuat seseorang menjadi mau tidak mau, siap tidak siap, harus berubah menjadi lebih baik. Kita bukan hanya harus mengerti prinsip-prinsip mengembangkan bisnis berbasis offline, tetapi bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan zaman, karena hampir semua sistem pemasaran mengenal dunia internet. Dunia digital adalah dunia yang menakutkan bagi generasi Gen X seperti saya, atau beberapa orang yang masuk di era baby boomers dengan alasan mereka gaptek, mereka tidak punya waktu, mereka tidak mengerti tentang gadget, yang pada intinya akhirnya mereka akan punah. Karena itulah teman-teman yang sebaya dengan saya, yang terjadi adalah ada dua kelompok, yang satu bertahan, yang satunya berkembang. Poin yang ingin saya sampaikan pada Anda pada sore hari ini adalah kita mau berubah ataukah resisten. Bisnis jaringan yang dulu pernah saya tekuni adalah bisnis yang membesarkan saya secara pribadi, di mana kita belajar
Membangun network dari esensi dasar yang paling penting, yaitu sebuah kepercayaan. People join people. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan seseorang yang saling percaya, saling menghargai, kita saling menyukai hal-hal yang positif yang kita miliki, maka network itu terbangun dengan baik. Rasa-rasanya dulu, kalau kita tidak suka dengan orang, kita tidak mau bergaul dengan orang, sangat sulit untuk menjalankan bisnis berbasis jaringan. Tapi tren itu sekarang sudah berubah. Meskipun Anda tidak memiliki network yang cukup luas, tetapi kita mau belajar, maka saya percaya cepat ataupun lambat network itu akan kita miliki pula. Tentu saja didukung oleh pengetahuan, oleh faktor-faktor yang lainnya. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada sesi kali ini adalah tentang pentingnya kita memahami kita bekerja sama dengan siapa, kita bekerja dengan apa. Dulu pada waktu saya di industri network marketing atau yang kita kenal dengan multi level marketing, kita mengenal istilah menjadi seorang distributor. Distributor perusahaan. Nah, namanya distributor sebuah perusahaan, maka kita tidak akan bisa mendistribusikan sesuatu jika factory-nya atau pusatnya itu tidak berkembang. Jadi distributor itu sangat tergantung dari prinsipalnya, dari perusahaannya. Jadi kita seperti halnya di bisnis konvensional, kita bisa menyuplai sesuatu dengan baik manakala prinsipalnya tidak ada masalah. Prinsipalnya bermasalah, maka distributornya bermasalah. Nah, ketika saya masuk di industri ini, saya baru mulai menyadari bahwa kita tidak mengenal istilah agen di industri asuransi. Baru saya mendapatkan pencerahan pengertian agen asuransi itu adalah nama yang dikenal oleh perusahaan asuransi. Jadi, orang yang membantu perusahaan asuransi untuk memperkenalkan produknya melalui ketentuan perundang-undangan, dia disebut agen pemasaran atau tenaga pemasaran. Tetapi ketika kita masuk di industri asuransi yang terus-menerus mengalami satu perubahan zaman, bahwa Allianz sejak tahun 2014 merubah konsep kerjasamanya dari agensi sistem berubah menjadi bisnis sistem, maka definisi itu menjadi berubah. Bahwa yang memiliki bisnis asuransi adalah Allianz. Allianz lah yang mencetak polisnya, dia yang menyiapkan tenaga pendukungnya, dia menyiapkan segala macam manajemen pengelolaan keuangannya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita adalah partner. Kita adalah partner dari perusahaan keuangan yang terbesar nomor 2 di dunia di tahun 2020 ini. Yang kita tahu bahwa ada perusahaan asuransi yang besar sekali, bahkan lebih besar daripada Allianz, tetapi perusahaan ini memang tidak diperuntukkan untuk dikembangkan di negara-negara lain kecuali hanya di daratan China. Nah, sehingga saya bisa katakan meskipun Allianz berada di rating kedua, tetapi karena Allianz ada di seluruh dunia, maka saya bisa sebut Allianz adalah perusahaan asuransi nomor 1 yang terbesar di dunia, karena dia bisa menjadi partner bisnis kita semua. Dan ini menjadi sangat penting sekali, karena kalau kita berbicara industri keuangan, ada beberapa lembaga keuangan yang diizinkan beroperasi di Indonesia ini. Yang pertama adalah perbankan, yang kedua reksadana, yang ketiga adalah pegadaian, yang keempat adalah asuransi, yang kelima adalah
apa itu, usaha keuangan yang legal di Indonesia itu yang kita kenal dengan leasing, ya. Nah, dari 6 jenis lembaga keuangan yang diizinkan di Indonesia untuk beroperasi mengumpulkan dana masyarakat dengan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan tersebut, hanya ada satu yang memberikan kesempatan kepada kita sebagai perorangan untuk menjadi partner bisnisnya. Bisakah Anda menjadi partner bisnis industri perbankan? Saya rasa tidak mungkin. Anda harus menjadi perusahaan terlebih dahulu untuk menjadi partner perbankan. Anda dalam dunia leasing pun juga sama, atau perusahaan fidusia, Anda tidak bisa secara perorangan. Karena kalau Anda perorangan, Anda disebut sebagai cuman makelar, dan itu tidak kuat secara hukum. Saya bersyukur di industri keuangan, di asuransi inilah kita punya kesempatan untuk menjadi partner bisnis dan betul-betul menjadi partner bisnis. Artinya kontrak perjanjian kita itu tertulis hitam di atas putih bahwa perjanjian kerjasama tidak bisa dihentikan secara sepihak oleh pihak asuransi, kecuali jika kita melakukan kesalahan yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan oleh peraturan perundang-undangan atau pihak hukum. Misalnya setelah kita menjadi partner bisnis perusahaan asuransi, kemudian kita salah melakukan menyampaikan informasinya sehingga terjadilah misselling, misleading, sehingga menimbulkan permasalahan hukum, dan itu menjadi sebab kita berhenti sebagai partner bisnisnya. Tetapi selama Anda bekerjanya sesuai dengan ketentuan, meskipun Anda usianya sudah berhenti, perjanjian itu tidak serta-merta berhenti. Coba bandingkan jika Anda menjadi karyawan di sebuah perusahaan besar, meskipun Anda memiliki skill yang sangat baik, memiliki loyalitas yang tidak perlu lagi diragukan, tapi saat Anda memasuki usia 55 atau 65 tahun, maka dengan sangat terpaksa perjanjian kerja Anda dengan perusahaan tersebut harus berhenti. Dan atas berhentinya, apa yang sudah Anda bangun selama puluhan tahun, maka berhenti pula penghasilan kita. Nah, teman-teman, terkait dengan partner bisnis akan menjadi satu topik yang menarik di serial yang akan kita bahas di sesi-sesi ke depan. Bagaimana seharusnya menjadi seorang partner bisnis perusahaan nomor 1 yang terbesar di dunia. Nah, saya percaya jika kita menjadi partner perusahaan raksasa, maka itu pun sesuai dengan penghasilan yang nantinya akan kita terima. Tawaran kompensasinya pun juga kelas dunia. Masa depannya pun juga masa depan yang bisa membuat kita itu tenang untuk menatap masa depan. Kita akan ikuti sesi-sesi berikutnya, pendalaman terobosan yang sudah dilakukan oleh Allianz untuk kita mempunyai financial freedom, dan bukan hanya kebebasan keuangan saja, tetapi kita memiliki yang namanya automatical income meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia. Mudah-mudahan informasi ini berharga. Sampai ketemu di sesi kita selanjutnya.